Okay. So for this morning, I continue for the grammar in meeting 4, the material about the problem of the verbs. Did you remember how many verbs form in English? Masih ingat nggak? How many? How many 5, sir. form? How many? 5. 5. Okay, good. So, what are they? 5 itu apa aja? Best verb atau verb 1 gitu. Apa aja coba disebutkan? Verb 1. What else? Apa lagi? Ayo sebutkan. Verb 2. Verb 3. Verb ing. Sama verb with S. Ya. Or we can say in English the name as present participle kalau bentuknya ing, atau past participle kalau bentuknya adalah verb 3. Oke. Ya, namanya apa tadi? Present participle atau past participle. So when we learn about the verb in English, probably it is easy to identify when you see the verb 1 atau best verb. Kalau verb 1 kan mudah diketahui ya, mudah diidentifikasi gitu. Tetapi kalau dia bentuknya adalah verb yang kedua atau ketiga, ya, ini Mr. Clear dulu. Misalnya gini. Go. Terus jadi apa tadi? Goes. What else? When. Gone. Sama going. It is easy to identify that the verb is different from other. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 bentuk ini kan berbeda. Tetapi jika bentuknya itu hampir sama, misalnya ada kata read, ya, maka di sini reads, gitu ya. Di sini read, di sini juga read, di sini jadi reading. Read sama read tulisannya sama, tetapi dia akan berguna, ya, berbeda ketika bertemu dengan kata bantunya, gitu ya. Jadi yang sulit adalah ketika kita menentukan read ini verb 1 atau verb 2 ya, gitu. Ini kan kalau kita namai di sini apa namanya kemarin? Best verb ya. Nah, ini namanya present verb ya, atau bentuk S-nya, present verb. Nah, yang berikutnya kita namai past. Ya, namanya lampau, tapi kalau di dalam verbnya bukan lampau, tapi namanya past verb, gitu ya. Namanya past verb. Kalau yang ini kita namakan apa tadi? Past participle. Nah, yang terakhir baru namanya apa? Present participle. Okay, so you don't be confused about the name. Jadi kita nggak usah bingung dengan nama. Paling tidak kita paham apa yang disebut dengan bagiannya. Ini kan ada 5 bagian ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat ini bagian 5 ini kita sudah jelas gitu ya. Ini 5 ini. Nah, gitu. Ya, jadi 1, 2, 3. Nah, ini kan kita anggap salah kebalik. 1 sudah. Jadi ini 1 ya. Ini bukan 1 ya. Ini 1 tambah S gitu ya. 2-nya di sini 2.
3. Nah, ini baru yang keempat. Nah, oke. Jadi kita harus tahu dulu yang kita mau bahas adalah yang ada di sini. Namanya past participle dan present participle. Past participle berarti verb berapa? Verb 3. Present participle berarti verb ing. Nah, teman-teman mungkin sering menyebutnya dengan verb ing gitu ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, di sini ya ada present participle ya dan past participle. Nah, ini yang akan kita coba bahas di sini. Kenapa present participle and past participle? Jadi kenapa Mister kok present participle sama past participle bukan yang tadi verb 1 atau verb 2? Nah, alasannya apa tadi? Because sometimes they cannot be identified. Ya, mereka tidak mudah diidentifikasi sehingga membingungkan, mengecoh peserta untuk menjawab dengan salah. Gitu. Ya. Jadi present participle itu contoh. Oke, sekarang coba Mister mau minta satu buat kalimat ya. Atau masing-masing dulu deh, masing-masing buat kalimat, kalimatnya tulis di kolom chat. Nanti bisa Mister copy paste di sini. Buat kalimat, please create one sentence using present participle. Oke. Instruksinya one sentence is using present participle. It can be positive sentence, negative sentence, or apa namanya affirmative sentence ya atau kalimat tanya. Silakan waktunya 1 menit. Yuk ditulis di kolom chat. Oke, have you done? Yang tulisannya paling belakangan nanti Mister suruh menjelaskan. Yuk, segera tulis di chat. Sudah? Oke, come on, 1 minute. Kalimat, one sentence using present participle. Tulisnya di kolom chat ya. Sebentar, sudah? Ayo, no one? Belum ada? Masa satu pun nggak ada nih yang membuat kalimat? Nah, we are working. Oke, good. Ayo, siapa? Baru Feoni, baru 1. Biasakan kalau buat kalimat, itu kalimatnya lengkap. Ya. Oke, jadi Feoni, we are working. I'm studying with Gamer Mr. Muhit. Oke, I'm working on the side. I'm not going to swimming. Oke, ada lagi? Nanti kita analisa nih masing-masing kalimatnya. Ayo, yang terakhir siapa nih? Baru 4. Berarti ada 2 lagi yang belum. Siapa yang belum? Alvin. Raffi, mana? Ajeng udah. Oh, I'm singing every day. Oke. Oke, sudah 20 detik lagi. I'm taking shower. Alvin baru mandi, Alvin. Taking shower. Oke, Mister copy dulu satu-satu ya. I'm working. Jadi Mister mau tulis di sini ya. Oke, apa-apa di sini aja.
We are working. Oke, terus ada I'm studying. Ini I-nya besar, kasih koma gitu ya. Oke, ini kita panjangin dulu. Terus bawahnya lagi siapa nih? Anza. Anza lagi jalan, Anza. Ngapain jalan-jalan? Panas. Oke. I'm not going to swimming. Oke. Ada lagi siapa bawahnya? Salsa. Raffi, mana Raffi kalimatnya? Oh, yang kedua udah. Alvin talking shower. Berarti ini cuma ada 6 ya. Ada 6. Oke, good. Nah, sudah kelihatan contohnya? Oke, sekarang kita analisa dulu. We are working. Is it correct? Correct or incorrect? Betul atau salah? Oke, kalimatnya benar, tapi bisa ditambahkan. Misalnya, we are working in, misalnya di mana ya. Karena working ini kan kalimatnya bisa masih dilanjutkan, ditambahkan objek ya. We are working as, misalnya sebagai apa? As a sales, ya misalkan as a sales person, ya, in a mall, ya, in the mall misalnya. Oh ya, boleh ditambahkan. I'm studying grammar with Mr. Muhit right now. Oke, nama orang M-nya besar, paling gitu ya, diganti jadi capitalize ya. Jadi misalnya ini, sorry. Jadi M-nya ini ya, yang di sini ini diganti huruf besar. I'm walking on the street. Oke. Jadi ini oke. Ini oke. Ini oke. Ini oke. Ini oke. I'm not going to swimming. Ini maknanya apa nih? Tadi siapa nih yang membuat kalimatnya? Cika ya? Cika coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. I'm not going to swimming. How do you say in bahasa Indonesia? Cika rencananya mau membuat kalimat seperti apa? Halo Cika. Yes, sir. Coba Cika buat terjemahannya dulu. Saya Tidak pergi berenang. tidak pergi berenang. Berarti kalau saya tidak pergi berenang, ya, going to itu kan bisa dua maknanya, bisa akan, ya, bisa sedang. Nah, kalau di sini kalau mungkin saya tidak berenang, ya, I'm not going to swim gitu. Jadi jangan swimming, berarti ininya dihapus. I'm not going to swim, ya. Atau I'm not swimming langsung. Begitu ya, Cika ya. Jadi diubah Oke, sir. I'm not going to swim atau I'm not swimming. Jadi saya tidak berenang atau saya tidak pergi berenang. Gitu. I'm singing right now. Oke. Yang benar I'm singing right now. Jadi jangan I'm singing every day. Kalau tadi siapa nih? Ajeng nulisnya I'm singing every day. Jadi every day-nya yang kurang tepat. Ya, harusnya I'm singing right now. Jadi ada dua tadi tuh di mana di chatnya itu kan ada yang I'm singing every day. Kalau every day berarti jangan I'm singing tapi I sing. I sing a song every day gitu ya. Setiap hari saya nyanyi-nyanyi gitu ya. I'm taking a shower. Nah, ini juga benar, baru sedang mandi ya, sedang mandi. Ya, oke. This is for ing. Jadi kita identifikasi bentuk ing-nya. Ya, ada studying, ada walking, ada going. Tapi kan ketika ketemu going juga akan berbeda nih. Ada going to, ada swimming ya, ada singing dan ada taking. Hanya saja
yang kita perhatikan di sini, teman-teman masih terpaku pada bentuk present continuous. Oke? Apa namanya? Present continuous. Berarti yang artinya ing yang teman-teman ketahui adalah artinya apa? Sedang. Bisa nggak ing itu artinya nggak sedang? Yang lain. Can we say that? Ing artinya tidak sedang. Berarti yang lain. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh atau tidak? Nah, nanti itu yang kita jelaskan ya. Oke. Sekarang buat lagi satu lagi yang menggunakan past participle. Past participle berarti verb 3. Oke? Ya, buat lagi silakan tulis di kolom chat, waktunya 1 menit. Oke, go. Oke, siapa? Sudah? Finish? Oke, past participle ya, menggunakan past participle. Oke, come on. Ayo, siapa yang sudah? Masih kosong nih, belum ada nih. Past participle itu apa? Verb 3. Ya, verb 3. Ayo, buat aja dulu, nggak apa-apa. Oke, mana nih? Ayo, come on, go. I brought some snack last night. Oke. Mister pindahin dulu ya. The train will have left by the time you arrive. Oke. Ini kalimatnya pada panjang-panjang nih. Oke. Oke, ada lagi. By the time you arrive. Jane, who visited Jonathan, is my boyfriend. She has walked for 2 minutes. Oke. Hamzah. Apalagi ada lagi? Any more? Come on. Jadi kalau dari kalimat yang sudah dibuat ini, ya, ada kata-kata yang sifatnya past participle, tetapi ada juga yang sifatnya adalah simple past. Ya, jadi verb 2, verb 3 itu kan mirip ya. Nah, kita lihat bagaimana membedakannya. Jika kalimat itu adalah bentuknya seperti ini, misalnya I brought. Brought dari kata apa? Bring. Ya. Berarti apa? Bring, brought, brought. Oke. Bring, brought, brought. Ya. Nah, brought ini kata kerja kedua atau ketiga? Kedua atau ketiga?
Misalnya siapa? Raffi. I bought some snack last night. Brought ya, brought ini bukan bought, sorry. Verb 2 or verb 3? Verb 3, sir. No. Verb 2. Karena apa? Karena ada last night. Ya. Kalau kita mau bikin dia verb 3, berarti di depannya harus ada have. Yang artinya adalah saya sudah gitu kan. Kalau kan gini, bring gini ya. Brought gitu ya, nyambungnya gitu kan. Bring, brought. Brought. Bring, brought, brought. Nah. Jadi ini kata kerjanya sama nih, kedua sama ketiga. Nah, tetapi kita lihat di depannya ada tidak kata bantunya. Ya, contoh seperti yang ditulis sama siapa di sini nih? Mungkin tadi siapa? Anza ya. Nah, she has walk. Nah, kan ada kata walk, tapi ada has-nya. Nah, sedangkan walk itu kan sama. Walk, ini kan. Terus ada walk, ada walk gitu. Nah, ini kalau kita bedakan. Apakah walk di sini kata kerja kedua atau ketiga? Maka jawabannya ketiga. Kenapa? Karena ada kata has. Ya. Nah, seperti Raffi nih. I had seen the correct way. Nah, that's okay. I had seen. Seen sudah jelas. Kenapa? Kalau seen kan dia pasti berubah. She saw seen gitu kan. Nah, permasalahannya adalah ketika kata kerjanya itu tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Seperti walk tadi. Nah ya. Tapi itu bisa diubah. Jadi jangan I brought tapi I have brought. Nah, kalau jadi I brought berarti dia jadinya apa? Simple past ya. Mungkin ini kebalik gitu. Maksudnya ini mau nulis simple past. Yang kedua the train will have left. Nah, will have left ini left-nya benar sebagai past participle. Tetapi bentuknya kalau ada will ditambah have berarti jadinya apa? Future perfect. Ya kan? Future perfect ya. Nah, yang ini sama nih. Jane who visited Jonathan is my boyfriend. Nah, ini sebenarnya kalimatnya tidak ada past participle-nya ini. Jane ini tadi. Ini siapa yang membuat tadi? Alvin ya. Nah, Alvin ini bukan past participle. Past participle itu apa sih? Yang kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya mana? Kalau di sini. Ya, visited. Ya, visited bisa kita jadikan kata kerja ketiga, tetapi fungsinya di sini kan Jane yang dikunjungi Jonathan adalah teman saya. Nah, jadi visitednya nanti di sini ini kita anggap sebagai bentuk pasif ya. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas. Jadi tidak hanya bentuk kata kerja ketiga yang sebagai bentuk past participle, tetapi bisa juga sebagai bentuk pasif ya, seperti ini. Lalu ada lagi I was tired. Nah, kalau I was tired dia bukan past participle juga. Karena apa? Was itu kan bentuk apa? Masih ingat? To be dari simple past ya. Jadi tadi kalau I was tired jika kalimatnya tidak tepat karena apa? I was tired ini adalah menggunakan simple past ya. Nah, oke. Ini karena sudah di-record berarti nanti juga bisa buat belajar lagi teman-teman ya. Oke, Mister kembali ke slide. Ya, ini udah slide-nya ya sebenarnya. Mister hapus dulu deh ininya. Tulisannya ya. I will clear first. Oke. Jadi present participle itu adalah verb yang ditambah ing. Lalu past participle adalah verb yang bentuknya adalah bentuk ketiga. Ya. Contoh ada walking, ada studying, ada swimming, going, taking.
running, having, dan sebagainya. Nah, kalau bentuknya adalah be, maka teman-teman pakai being. Masih ingat? Kemarin ya, minggu lalu ada being. Nah, itu sama. Nanti bentuknya berarti apa? Present participle. Nah, perhatikan tulisannya. Karena nggak semua tulisannya kan nanti langsung ditambah ing ya. Misalnya, take dijadiin ing jadi apa? Taking gitu kan, nggak taking gitu, nggak gitu ya. Atau misalnya swim tadi, karena ada m maka didouble jadi swimming gitu kan. Atau misalnya bentuk lain ya, dance kan harusnya jadi dance gitu ya. Nah tapi di sini kalau kita pakai ing maka jadinya dancing. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi bukan dancing gitu ya, bukan dancing gitu. Nah, ini contohnya saja. Lalu past participle adalah bentuk verb 3. Verb itu ada apa? Ada regular and irregular, gitu kan? Nah, misalnya ada walk. Tadi siapa? Anza misalnya membuat walk. Ya, kalau di sini walking, di sini jadi walk. Lalu di atasnya dancing, bawahnya jadi dance. Ya. Walk sama dance masuknya apa? Regular apa irregular? Ya, masuknya adalah regular. Ditambahkan apa? Ditambahkan ed. Ingat yang ditambahkan ed, yang dibacanya jelas hanya huruf yang belakangnya t ya sama D. Contoh, started. Oke, come on, started. You can repeat together. Started. Nah, pakai jelas ya, pakai T. Atau yang belakangnya D. Studied. Gitu. Sedangkan yang belakangnya selain T sama D nggak boleh dibaca jelas. Misalnya cook. Nah, jadi bukan cooked. Nah, nggak bisa. Cook. Nah, ya, walk, dance, gitu ya. Nah, bentuknya adalah tidak jelas dibacanya. Itu cara baca. Oke, sekarang kita balik lagi ke selanjutnya. Bentuk ini masih ingat kemarin? Ya, ini Mister ulang-ulang. Kenapa? Karena biar ingat. Ada 5 bentuk tadi, ya. Yang pertama infinitive, simple present, simple past, sama past participle, dan continuous form. Kita bahas satu-satu. Jadi ini biasanya ditambah apa kemarin? Kalau nggak have sama has. Ada juga had. Bisa juga had ya. Jadi have sama has masuknya apa? Ayo masih ingat? Auxiliary atau kata bantu ya. Kata bantu itu salah satunya ada have atau has atau had. Nah, yang lain kan kemarin ada do, ada does, ada did. Nah, gitu ya. Nah, kalau bentuk ing selalu ditambahin apa? To be. To be ada berapa? Nah, to be ada berbagai macam ya. Sometimes you can say be, and then in simple present you say am, is, are. In the simple past you say was, were, and in the past participle you say been, and for the continuous you say be ditambah ing jadi being. Oke. Nah, di sini mau Mr. Close dulu ya. Ini Mr. Close. Kenapa? Karena kita tidak membahas itu. Jadi be-nya Mr. Close, present-nya Mr. Close, simple past-nya Mr. Close. Nah, kita mempelajari yang 2 ini. Nah, karena satu-satu maka ini past participle-nya Mr. Close juga. Oke, fokus kepada continuous form. Ya. Present participle. Basically, present participle is the ing form of the verb. Ya, secara basic dia adalah bentuk ing dari kata kerja. Tetapi secara kategori ya, dia dibedakan lagi menjadi beberapa kategori. Misalnya yang pertama sebagai present continuous. Nah, yang teman-teman tadi bikin di awal kalimat yang di dalam chat itu adalah untuk present continuous. It means when you translate in bahasa Indonesia, the meaning is sedang. Gitu, ya.
Nah, apakah ada selain sedang misalnya? Ada, misalnya sebagai apa? Sebagai adjektif, sebagai kata sifat. Kok bisa Mister sebagai kata sifat? Ya, nanti bentuknya adalah dia membentuk kata benda dan bentuk kata benda itu digambarkan dari kata sifat. Jadi makanya bentuknya sebagai adjektif. Jadi present participle as adjective. Yang ketiga adalah bentuknya sebagai gerund. Gerund ya, gerund. Apa itu gerund? Ya, gerund adalah bentuk verb ing ya ketika kalimat itu dibentuk. Tetapi tidak semua verb ing adalah gerund. Gitu bedanya. Gerund adalah sebuah verb ing tapi tidak semua verb ing itu nanti namanya gerund ya. Jadi gerund itu ada fungsinya lagi tertentu. Sekarang kita bahas contohnya. I'm learning grammar with Mr. Muhid now. Learning berarti di sini apa katanya? Sedang belajar. Kalau kita lihat ada kalimat I'm learning. Berarti butuh apa di sini namanya? To be, ya kan? Oke. Subjeknya mana? I. Ya kan? Kata kerjanya mana? Learning. Oke. Objeknya mana? Grammar with Mr. Muhid. Nah. Yang kedua, the method giving. Metode yang diberikan oleh Mr. Muhid is fun. Berarti kata kerjanya mana? Giving apa is? Giving atau is? Ya. Kalau kita lihat the method giving berarti ini menjadi apa? Menjadi subjek karena sepanjang ini ya ini subjek dan verbnya adalah is. Itu ya. Nah, yang ketiga misalnya kita lihat lagi di sini. Learning grammar can be fun. Learning grammar can be fun. Sama, subjeknya berarti learning grammar. Mana verbnya? Can. Ya, can bentuk apa? Bentuk modal. Atau kata bantu tadi ya. Nah, kalau udah habis can harus diikuti kata kerja pertama, maka can be. Ya, nggak bisa can to be gitu, nggak bisa. Atau can being gitu, nggak bisa ya. I love learning grammar online. Ya, dan yang terakhir adalah I'm interested in learning a new grammar. Oke, dari kata learning ada semuanya bentuk ing. Nah, sekarang kita talking about the function. Are they having the same function or different function? Ya, apakah mereka mempunyai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda? Kita lihat. Jadi kalau kita lihat I'm learning, kalimat ini mengacu pada kalimat namanya apa? Present continuous. Yang artinya, apa artinya? Saya sedang belajar grammar bersama Mr. Muhid. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita bilang the method giving, berarti giving-nya bukan sedang memberi, bukan. Ya, tetapi menjadi kata sifat karena digabung dengan kata method. The method giving. Ya. Oke, nah by Mr. Muhid. Nah, is-nya nanti baru sebagai kata kerja. Yang ketiga, learning grammar can be fun. Learning-nya kan ada di mana? Di depan, di tengah, apa di belakang? Di depan. It means we learn as a gerund as subject. Berarti dia sebagai gerund, ya, fungsinya sebagai subjek. Kenapa? Karena di depan. Learning grammar can be fun. Ini learning grammar-nya di depan sebagai subjek. I love learning grammar. Berarti learning grammar ada di mana? Di belakang. Berarti gerund sebagai objek. Nah, yang ketiga, I'm interested in. Masih ingat ya kalau in, at, on itu maksudnya apa? Preposition. When you learn the preposition, it means you need to find ya kind of object of preposition. Nah, berarti di sini nanti disebutnya gerund sebagai preposition atau gerund as
object of preposition. Nah, jadi secara umum bentuknya ada 5. Nah, kalau kita bedah satu-satu lagi, kita pilih satu-satu lagi, maka hasilnya adalah I sebagai subjek, ya, learning atau am sebagai verb, lalu grammarnya itu sebagai objek. Nah, jadi kalau kita bedah tuh seperti itu. Nah, in learning grammar, you have to know how to slice the sentence. Ya, ibaratnya pizza, itu kita harus bisa potong. Bagaimana memotong kalimat, bagaimana membuat identifikasi kalimat, ya, apa subjeknya, mana verbnya, mana objeknya, gitu. Sehingga ketika kalimat itu dibuat seperti apapun bentuknya, kita sudah tahu mana sebenarnya inti kalimatnya, anak kalimatnya, dan penghubung kalimatnya. Ya, the method sebagai subjek, is-nya sebagai apa? Verb, fun-nya sebagai objek, ya. Jadi kalau kita bilang Mr. subjek itu pendek atau panjang, ya tergantung kalimatnya. Ya, depend on the sentence. You can make the simple sentence as the simple subject. Ya, cuman Ayu, Dewi, Sigit. Ya, itu adalah simple. But if you learn about the grammar, then you want to make the longer subject. Ya, it can be two. Bisa juga. Ya, yaitu dengan membuatnya lebih panjang. Ya, kalau mau panjang lagi misalnya the method giving by Mr. Muhid in Stiba IC with the online class. Nah, itu kan panjang lagi. Artinya ditambah apa? Masih ingat kemarin ditambah apa namanya nih? Object of preposition. Kan ada by-nya, ada with-nya, ada in-nya, ada in the morning, ada apa misalkan. Nah, itu akan lebih panjang. Panjang sekali. Tiba-tiba ada is. Ya udah, is-nya itu sebagai verb itu tadi. Yang ketiga, learning grammar berarti sebagai subjek, can-nya sebagai verb. Nah, kenapa can be? Kenapa can be? Ya, karena fun adalah kata benda. Ya, kata benda yang sifatnya adalah singular gitu ya, jadi bisa can be. Kalau dia kata kerja, ya dia nggak bisa can be fun gitu ya, harus langsung can apa misalnya ya, can work, can do, can play, can study, dan sebagainya. Selanjutnya ada sebagai objek. Nah, kalau sebagai objek kan di belakang, berarti subjeknya singkat, hanya I. Nah, verbnya apa? Love gitu ya. Nah, setelah love diikuti ya learning grammar. Nah, learning grammarnya itu sebagai sebagai objek ya, learning grammar online. Kalau mau panjang lagi, I love learning grammar online with Mr. Muhid at Stiba IC in the morning every Friday morning. Misalkan itu panjang banget, itu udah objeknya panjang. Jadi kalimat itu dengan mudahnya bisa kita ubah. Jangan berpatokan subjek itu pendek, objek itu panjang. No, that's wrong. But the most important thing, you know how to define, how to decide, how to modify the sentence itself gitu. Jadi kalimatnya itu yang kita ubah. Ya, mau sepanjang apapun selama kita tahu pembedahannya gitu. Jadi kalau ibaratnya dokter operasi, mau orangnya gemuk, kurus, cantik, ganteng, dia tetap tahu bagian-bagian tubuhnya gitu. Bagian organ-organnya itu tahu gitu, seperti itu. Ya, analoginya. I'm interested in, jadi I-nya subjek, interested itu objek gitu ya, preposition. Lalu ditambahin setelah in pasti diikuti dengan kata learning. Jadi I'm interested in learning. Nah, baru namanya kita lanjut ya, jadi new grammar. Oke, sampai sini cukup jelas? Kalau jelas boleh dikasih keterangan clear gitu ya di chat. Jadi nanti Mister nggak ngulang-ngulang lagi. Clear sir misalkan. Kalau ada yang masih ditanyakan silakan sambil berjalan boleh di interrupt ya atau di cut
Mister, sorry, I have a question about bla bla bla, misalkan, silakan ditanya ya. Oke, itu yang tadi contohnya ada 5. Nah, di dalam skill grammar, maka dikasih saran adalah be careful of present participle. Hati-hati dengan present participle. Hati-hati dengan bentuk ing. Kenapa? Karena ing bisa saja bentuknya mengecoh. Misalnya, the film itu berarti apa? Subjek, ya. Appearing bentuk ing. Wah, ini mah is nih, gitu misalnya. Karena ini the film, ini appearing kan, kalau appearing harus ditambahin is misalnya. A udah B jawabannya. Nah, jangan seperti itu, lihat dulu belakangnya ada apa ini? Ada is. Nah, berarti double dong isnya, gitu kan? Nah, maka jawabannya tidak mungkin bentuknya to be. Ya, maka ini salah. Ya, ini juga pasti salah. Kalau kita jawabnya it, lah ini buat apa? Subjek juga. Ya, berarti it sama the film itu sama. Berarti ini juga salah. Maka yang benar adalah now. The film now appearing at the local theater is my favorite. Berarti kata appearingnya sebagai apa ini? Ayo, masih ingat nggak tadi? Dari 5 jenis sebagai apa dia? Sebagai present continuous, sebagai adjective, sebagai gerund as subject, sebagai gerund as object, atau sebagai gerund of preposition. Yang mana? Sebagai gerund as subject. Ya, oke. Ya, bisa sebagai gerund as subject. Atau bisa juga ya bentuknya di sini sebagai kata sifat karena the film appearing. Ya, di sini bisa seperti itu. Tapi paling tidak kita tahu jawabannya tidak mungkin menggunakan to be. Jadi jangan terkecoh gitu ya. Oke, contoh lainnya di sini misalnya the child. Nah, the child. The child itu berarti satu atau banyak nih? Satu ya. Playing. Nah, kalau udah ada kata ing, pasti kita ingatnya, ada to be nih. Ya, tapi kita lihat dulu di belakangnya ada is. Anak yang bermain di halaman adalah anak saya. Gitu. Berarti yang is sama was ini salah. Kalau he juga salah. Berarti jawabannya sama apa? Now. Child now playing in the yard is my son. Gitu. Berarti dari child sampai playing in the yard ini sebagai subjek. Lalu is-nya sebagai verb. Ini sebagai objek. Gitu. Ya. Oke, jadi jangan sampai terkecoh ya. Ini contoh-contoh soal yang kira-kira mengecoh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tenses dibuat, tense is made with the auxiliary verb. To be and the present participle form. It is used to describe action which are happening now. Jadi kalau tenses yang dibuat dengan to be itu menyatakan segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Action yang interrupt ya, the action is interrupted by the sentence. Misalnya I'm talking, you are studying. Nah, ini contohnya dengan present continuous. Ada juga used to describe plan which absolutely cannot be changed. Tomorrow I'm meeting my boss. Artinya di sini meetingnya bukan sedang meeting, tapi rencana yang tidak bisa diubah. My plan is leaving at 6:30 tonight. Ya, leavingnya diartikan bukan sedang meninggalkan, tapi memang akan meninggalkan ya. Nah, itu bedanya. Kenapa? Karena ada kata tonight. Ya, yang di sini ada kata tomorrow. Jadi bisa juga dengan rencana. Maka kesimpulannya, present participle itu bisa berbentuk satu, present participle sebagai bagian dari kata kerja.
Yang kedua, mereka bisa jadi adjektif. Dan yang ketiga, tambahannya tadi bisa juga sebagai gerund, ya, yang bentuknya sama-sama ing. The boy is standing near the corner. The boy standing in the corner was naughty. Nah, sama-sama kata-katanya standing. Bedanya yang ini verbnya di depan, gitu ya. Yang satu verbnya di depan, yang dua verbnya ada di belakang, gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui untuk membedakan si bentuk ing tadi. Oke, bentuk ing tadi gimana? Ada pertanyaan? Any questions? Oke, kita lanjut dulu mungkin ya. Nanti pertanyaannya ketika di dalam soal kelihatan nanti. Nah, yang kedua adalah kita mau membahas tadi apa namanya? Past participle. Berarti yang lainnya kita coret juga sama. Nih kita coret ya. Bukan berarti nggak penting, tapi maksudnya kita fokus ke past participle gitu. Yang lainnya ya tetap bagiannya ya kan ada 5. Makanya the problem of the verb gitu ya. Nah, past participle itu bentuknya bisa apa saja. Tadi yang pertama ada yang menulis namanya apa? Present perfect ya, present perfect. Jadi present perfect itu bentuknya apa? Siapa yang masih ingat? Bentuk have ya ditambah verb 3 gitu kan. Aulia oke. Oh, Aulia juga sedang tidak enak body katanya. For your confirmation. Nah, jadi pertama present perfect. Apa? Bisa ditambahkan have, has, atau had. Kalau had sih sebenarnya jadinya past perfect ya. Cuman sama-sama menggunakan verb 3. Nah, berikutnya adalah menjadi kata sifat juga ya. Bisa juga past participle itu menjadi kata sifat ya. Jadi yang berikutnya adalah sama bentuknya adalah pasif. Kemarin sudah Mister sampaikan di pertemuan kedua kalau nggak salah ada bentuk pasif yang mana bentuk pasif itu pasti ada verb 3 lalu sebelumnya ditambah dengan to be. Ya, misalnya take mengambil. Maka kalau kita tulis is taken berarti diambil. Give memberi, is given berarti diberikan. Ya, enggak harus is given, bisa juga was given, been given, ya dan sebagainya. Jadi bentuknya intinya depannya ada to be dulu, ya. Contoh, I have got grammar materials from Mr. Muhid. Got dari kata apa? Get, got, got. Ada juga sih yang get, got, gotten. Ya, itu versi British atau Amerika. Jadi kalau umumnya ya get, got, got. Yang kedua she has done. Done. Done berarti sudah selesai. She has finished. Boleh. She has done gitu ya. Ada have, ada has. Dua-duanya sama-sama present perfect. Masih ingat kenapa dia pakai has? Karena Sigit. Ya kan? Sigit. Apa Sigit? Si, he, it. Nah, Sigit ada huruf S. Berarti selalu menggunakan S. Sedangkan Ayu Dewi dia tidak pakai S. Ya, dia tidak suka S. Jadi nggak pernah pakai S. The grammar is taught by Mr. Muhid. Nah, di sini taught-nya dari kata teach, taught. Ya. Oke. The material taught by Mr. Muhid is easy. Ya, the material taught by Mr. Muhid is easy. Oke, taught-nya sama-sama taught. Bedanya taught yang di atas ini kata kerjanya ada di depan. Sedangkan yang ini kata kerjanya ada di belakang ya, verbnya.
Jadi tautnya digunakan sebagai apa? Nah, itu yang kita bedakan. Berikutnya adalah COVID-19 found in China was a new virus, ya. Sama find, found, found. Nah, jadi kata find ya, menemukan atau ditemukan gitu ya, itu bisa. Jadi yang pertama, kalimat nomor 1 adalah bentuknya present perfect. Kalimat kedua bentuknya apa? Present perfect. Hanya beda subjeknya ya. Subjeknya ini pakai apa? Yang atas I, ini pakai she gitu ya. Maka pakai have, ini pakai has. Nah, lihat perbedaannya di situ. Yang berikutnya adalah karena bentuknya thought ya. Jangan lupa di sini ada apa? Is sama ada thought. Berarti kan ada verb 3. Ada to be ya. Ada to be-nya dulu ya, baru ditambah verb 3 ya di sini. Nah, next again the 4 is adjective ya. Jadi kata material ini dijelaskan oleh thought. Jadi thought-nya menjelaskan si materi ini. Materi yang diajarkan oleh Mr. Muhid itu mudah ya, misalnya. Oke, lalu yang berikutnya adalah sama COVID-19. Berarti ini juga sama, bentuknya adalah adjective ya. Yang ditemukan ya, COVID-19 found. Jadi kalau ada kata kerja ketiga, jangan langsung menyatakan atau to judge that oh, this is perfect. Nah, misalnya. Tidak selalu, bisa juga bentuknya adalah pasif atau bentuknya adjektif gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi terkecoh sama soal ya. Oke, sekarang kita bedah lagi tadi. Kita pilih, kita pecah ya, mana subjek dan objeknya. Oke, mungkin bisa satu-satu. Ajeng dulu, Ajeng. Coba Ajeng. I have got grammar material from Mr. Muhid. Disebutkan I-nya subjek, have-nya apa? Coba dibedah. I-nya subjek. Have-nya Have-nya kata bantu. kata bantu. Got-nya Nya kata verb. kerja 3. Verb 3, oke. Grammar? Grammar is subject. No, grammar is Eh. object. Object. Ya, Ya. sampai ke Mr. Muhid itu ya, dari grammar ya, kalau mau dibedah satu-satu ini kan from ini berarti preposition. Tapi kalau mau digabung langsung gini juga bisa, namanya itu object ya. Oke, jadi kita lihat di sini subject, auxiliary, verb 3, baru nanti object ya. Di sini kalau dibedah lagi ya, kalau misalkan kita mau bedah yang kemarin kan ada namanya apa? Object of preposition. Nah, itu seperti itu. Coba lanjut. Salsa number 2. Dibedah coba. C-nya apa? She is a subject. C subjek. Has-nya Auxiliary. ya kata bantu. Lalu dan Is verb 3. yes, good. Lalu her assignment on time berarti Her assignment is object. oke. Bisa juga her assignment object, on time-nya preposition. Tapi kalau langsung objek gini juga nggak masalah ya. Jadi poinnya ada di dalam kata kerjanya dulu ya. Kata kerjanya itu dibedah gitu ya. Oke, lalu lanjut Cika. Misalnya coba Cika. Cika number 3. The grammar, berarti grammarnya itu apa? Subjek. Subjek. Is
is To be. be. Taught Verb 3. 3. Mr. Muhid berarti Object. objek. Nah, maka bentuknya pasif. Kenapa pasif? Karena ada to be sama verb 3. Oke, lanjut. Alvin, coba. Number 4. The materialnya apa nih, Vin? Di material subject Oke, taught. Kata to kerja be. kata kerja ketiga, ya. Nah, by, Three. by-nya berarti Object object of preposition. Ya, kan ada by siapa? preposition. Nah, ya, preposition boleh atau object of preposition boleh. Is-nya Be. verb. Hmm. Nah, easy berarti adalah kata sifat ya atau objek. Nah, maka kata kerja diikuti subjek jadi kata sifat di sini. Ya. Oke, selanjutnya siapa? Raffi, coba. COVID-19 berarti apa, Vi? Subject. Subject. And then found tadi apa? Kata kerja ketiga. In China it is a preposition. In Preposition. Was-nya Hmm. kata Verb. ya verbnya virus berarti objek. Object. Oke, jadi setelah kita bisa membedah seperti ini, berarti kita bisa mengantisipasi, to anticipate when you have the question material and the material consists of the verb 3, ya, you have to identify whether they are present perfect, passive or adjective. Jadi kita tentukan dulu mana pasangannya, mereka itu sebagai apa. Ya. Oke, misalnya di sini the bread bla 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 baked this morning smelled delicious. Oke, misalnya siapa yang belum? Anja. Nah, misalnya Anja, what is the answer? Misalnya jawabannya apa nih? Misalnya ada kata the bread berarti sebagai apa ini? Subjek. Oke, bake-nya mungkin kita pertama identifikasi ini verb 3. Baca lagi this morning tapi ada kata smell. Smell kan juga verb 3. Maka kalau ada double begini tidak mungkin verb 3 itu ada 2. Kalau satunya itu pasti bisa saja sebagai kata sifat. Ya. Nah, maka kita lihat kalau misalnya the bread subject, analisanya gimana? Mana yang tidak mungkin? Kalau kita pilih it, ya, ini sudah ada the bread. Kalau kita pilih has, double ya. Ini sebagai present perfect, lalu ini sebagai apa gitu ya? Nggak bisa ya. Berarti ini juga salah. Kalau kita pilih was, boleh nggak? Enggak, Sir. Ya, bisa jadinya dibakar. Ya. Bake itu kan, was bake kan itu kan, bake itu apa sih? Dipanggang ya? Dipanggang. It was baked this morning, smell delicious. Roti yang dibakar pagi ini mencium. Jadinya bukan tercium atau mencium ya. Nah, di sini. Jadi jawabannya yang benar adalah just. Jadi kita perlu tambahan yang fungsinya sebagai apa kata sifat. The bread just baked this morning smell delicious. Ya, jadi smell-nya sebagai kata kerja. Dan di sini smell-nya bisa saja nggak verb 3, saya verb 2 misalnya. Ya kita nggak tahu kan kalimat ini kemarin atau sudah lewat gitu ya. Oke, lanjut satu lagi misalnya sama nih. The package mail at the post office. Nah, kan ada kata mail.
Ya, will arrive. Nah, will-nya kan berarti verb di sini. Nah, maka di sini dia tidak mungkin sebagai verb. Nah, berarti jawabannya apa? Have salah. Were salah ya. Them kan buat objek ya. Berarti jawabannya apa? Just juga di situ ya. Oke, berarti kita lihat di sini jawabannya ya. Sama-sama menggunakan just di situ. Oke, jadi kalau kita lihat tenses is used to describe event that are finished and not finished, itu bisa menggunakan apa? Present perfect. Nah, saya sudah selesai. Berarti apa? I have done. Saya belum selesai. I haven't done. Nah, saya sudah makan. I have had breakfast misalnya. Kalau mau pakai had ya. Kalau mau pakai eaten juga bisa. I have eaten breakfast. They haven't had a vacation misalnya dan sebagainya. Lalu lanjutnya kita di sini the sentence doesn't contain a time marker. Use the present perfect, not the simple past. Ya. Berarti kalau kita mau membuat waktu yang jelas gunakan simple past. Tapi kalau kita nggak pakai waktu yang spesifik, kita makainya present perfect. Have you been? Have you been to Africa? Ya, berarti apa artinya? Sudahkah kamu ke Afrika? Kenapa pakai been? Ya, karena Afrika itu kan kata benda. Ya, kalau mau kata sifat ya berarti bisa juga have you been misalnya to bla 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 ya, have you been happy misalnya ya. Nah, di sini kalau pakai kata kerja pakainya touch. Have you touched a snake misalnya ya. Di sini. Nah, have di sini menggunakan kata bantu yang artinya sudah. Kalau kemarin sudah dijelaskan juga tuh, have itu artinya banyak ya, nggak cuman sudah, bisa mempunyai, bisa sudah, bisa makan, ya, dan lain-lainnya. Oke. Maka kita lihat past participle often end in ed, ya. Biasanya participle itu selalu diakhiri dengan kata ed. Tapi ya, but there are also many irregular past. Yang irregular ini yang kadang terkecoh. For many verb including ed, ya. Misalnya kata paint, painted, painted, ya. Jadi kalau kita menemukan past participle at the same and can be easily confused. Contoh, she painted this picture. Berarti apa? She painted this picture berarti apa nih? Simple past. She has painted the picture berarti present perfect ya, atau past participle. The picture painted by Karen is, nah berarti di sini sebagai apa? Adjective. Nah, kalau ditambahin lagi Karen is the picture is painted by Karen misalnya. Nah, itu menjadi kalimat pasif gitu ya. Jadi ada fungsinya, ada beberapa, nggak cuma satu tadi. Oke, di sini ada contoh latihan. Nah, ini ada latihan. Yang pertama adalah you have to find the following sentence contains one or more present participle. Oke, jadi cari apa? Verb ing. Teman-teman cari verb ing-nya dulu ya. Setelah itu circle and label them. Ya. Kita circle misalnya number 1. The crying baby needs to be picked up. Kan kata bentuk ing-nya apa? Ada crying ya. Oke. Lalu kita lihat ada kata kerja enggak? Ada kata kerjanya, kita garis 2 di sini. Ya. Berarti
Kalau di sini ada kata kerja, lalu di depannya ada ing, berarti dia bukan present continuous, tetapi sebagai apa? Sebagai adjective. Bayi yang sedang menangis membutuhkan apa? Pick up ya, to be pick up, need to be pick up, harus diangkat misalnya atau perlu digendong gitu. Maka kalimatnya jadinya correct ya. Sedangkan yang kedua, the clothes are lying. Oke, ada bentuk ing-nya. Ada are-nya juga. Karena clothes ya, cocok. Di sini karena jamak. On the floor should go into the washing machine. Oke, the clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Berarti di sini ada double verb. Di sini kan verb juga ya, should-nya. Nah, di sini padahal sudah ada verb. Nah, berarti double. Ya. Kalau mau adalah the cloth lying on the floor, jadi are-nya dihilangkan. Nah, jadi nggak pakai. Jadi harusnya langsung the cloth lying on the floor should go into the washing machine. Nah, karena ada dua, jadi incorrect. Oke. Sekarang Mister kasih soal namanya diingat-ingat. Okay, you remember your name. Number three, okay ya, number 3 Anza, number 4 Raffi, number 5 Alvin, number 6 Ajeng, number 7 Salsa, number 8 Cika. Ada lagi nggak? Siapa yang belum disebut? Sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cuma 6 ya. Yaudah, nggak apa-apa. Satu-satu, masing-masing satu ya. Oke, nanti number 9 and number 10 together. Kita sama-sama. Oke, waktunya 1 menit atau 2 menit untuk memilih jawabannya incorrect atau correct. Ya, correct atau incorrect. Oke, let's start 2 minutes. Starting from now. 2 menit dari sekarang. Bisa cek di slide ya soalnya ya. Sambil Mister sebentar. Oke. Yuk, sambil dikerjakan. Tadi soalnya sudah kelihatan belum? Ada di slide ya. Sambil dicek lagi. Cepetan, Mas. Oke, sambil Mister tunggu 2 menit. Kalau sudah, raise hand ya. Aku rasa saat ada yang terpenuhi, datang memperlihat yang saya untuk dilupakan. Kau pergi tanpa mengajarkan cara untuk menjelaskan
sudah menuju yang telah kita ukir berdua. Meninggalkan dirimu adalah sebelum hujan. Kamu yang sangat ku cinta, namun kau telah kehilangan aku yang sangat mencinta. Oke, finish. Oke, dari siapa? Anza. Anza, let's start. So you are toiling about number 3. Give the reason. Where is the participle? And then correct or incorrect? Ya. Number 3, Ya, seperti aja. the waitress bringing the steaming soup to the waiting diners. Correct, sir? Oke. Analyze first the participle. Ada apa? Bringing sama Bringing. ada steaming, ada waiting gitu ya. Gitu Oh, kan? yeah. Oke. And then the function. Now sekarang gunanya. Subjeknya apa? The way. The waitress. Oke. Bringing sebagai Verb. apa? Sebagai verb ing. Sebagai verb ing. Yeah. The steaming soup. Steaming soup ini berarti kata benda. Kok kayak noun ya? Ya, karena steaming tambahin soup kan. Kayak running shoes. Ya kan? Oh iya, sir. Working apa misalkan. Working machine gitu ya. Ini bentuknya gitu. Sama seperti ini. Waiting dinners. Ya. Oke. Jadi jawabannya correct apa incorrect? Incorrect. Kenapa incorrect? Ing semua, sir. Kenapa Anda? Ing semua. Oh, ing semua. Iya. Apa yang missing? Ing semua boleh. Karena ini kan tadi apa nih? Subjek. Ini kan verb gitu ya. Yang ini sebagai apa nih? Objek. Tapi karena bentuknya ing, di sini harus ada apa namanya? Oh, to be, are. Ya, jadi bukan karena ing semua, tapi memang tidak ada to To be. be. Berarti the waiters are bringing, gitu ya. Iya, sir. Bringing the steaming soup to the waiting diners. Oke, ya berarti di sini kita tulis jawabannya incorrect, ya. Oke, number 4 sekarang. Oke, Saya, number sir. 4 tadi, Raffi. Oke, Raffi boleh coba, you try first. Yang striking itu adjective. Yang walkingnya verb. Oke, strikingnya ini kata sifat, kata Raffi. Lalu ada walkingnya ini verb. Ya. Oke. So, most of the striking workers, berarti subjeknya mana? Yang striking worker. Yang demo. Ya, dari sini ya, berarti ya, dari ujung ya. Ya. Nah, oke, dari ujung ini adalah subjek are. Ya, kenapa? Karena workers. Walking berarti verb. The Picket line. picket line. Berarti jawabannya apa? Correct apa incorrect, Raffi? Ini correct, sir. Ya, jawabannya is correct ya. Berarti jawabannya benar gitu, correct. Oke, lanjut number 5. Siapa tadi number 5? For her birthday, the child is getting talking doll. Oke. Maybe Ada is getting, ada talking. Oke. Correct apa incorrect? Sekarang gettingnya dulu. The child, berarti subjeknya mana nih, Alvin?
Is. No, Ya, is. subjek. Kalau ini kan for her birthday, berarti kan object of preposition, OP ya. Nah, ini kan The the child. child, berarti Subjek. Ya, benar. is verb. Anak itu, ya, the child is getting, sedang mendapatkan talking doll. Berarti talking doll, berarti boneka yang berbicara. Talking Cara. boleh, sama ya. Ini berarti objek. Objek. Nah, berarti sudah lengkap. Berarti correct apa incorrect? Correct or incorrect, Alvin? Correct. Alvin? Ya, jawabannya correct. Number 6. Siapa tadi number 6? Saya, Sir. Ajeng, coba Ajeng. Dicoba number 6. Yang ing ada apa nih? Setting, creating. Nah, ada 2. Analisanya gimana? Mana subjeknya? The setting. The setting sun. Iya. Oke, the setting sun subjek misalnya. Oke, creating sebagai apa? Verb. Verb. A rainbow of color in the sky berarti sebagai objek. Berarti correct apa incorrect? Incorrect, Sir. Incorrect. Kenapa? Tidak ada bentuk to be-nya ya. Di sini bisa the setting sun is creating a rainbow ya, atau kalau misalnya mau dibuat di belakang berarti the sun creating a rainbow of color in the sky is gitu ya. Di sini di belakangnya tambahin lagi kalimat. Jadi ininya dicoret misalnya ya, contohnya nih. Ini dicoret ya. The sun creating a rainbow of color in the sky is good misalnya. Contohnya gitu. Ini jadi incorrect. Number 7, siapa? Saya, Sir. Ya, coba Salsa. The ship is sailing to Mexico is leaving tonight. The ship is sailing to Mexico is the subject. Oke, subjeknya sailing, shipnya sailing ya. Is sailing to Mexico. Oke, ini subjek ya, ini verb. Is leaving tonight. Oke, berarti apa? Ini objek. Yes. Ya, berarti correct apa incorrect? Incorrect. Incorrect karena apa? Double is-nya double ya. Jadi satu aja. Kapal yang berlayar ke Meksiko, the ship sailing. Jadi is-nya dicoret. The ship sailing to Mexico is leaving tonight. Gitu ya. Jadi ini jamak incorrect. Number 8. Siapa 8? Saya, Sir. Ya, coba Cika. Needing sama enggak ada needing doang ya. Iya. Coba Cika, the letters Incorrect. Kurang to be-nya. kurang to be. Tapi di sini ada to be Cika, ada are. Gimana? Oke, berarti Correct. kalau to be-nya ada di belakang, itu berarti sudah Sudah benar. sudah benar. Ya. Letters needing immediate answer are on the desk. Ya, surat-surat yang membutuhkan jawaban ada di atas meja. Ya, nomor 9. Boring class just ending. Nah, endingnya bentuk ing. Oke, sekarang jawabannya correct apa incorrect?
Ayo, siapa yang bisa jawab? Correct apa incorrect? Dicoba. Jawabannya apa? Subjeknya mana subjeknya? The boring class. Ya kan? Lalu kata kerjanya apa tadi? Ending. Tapi kalau kita lihat di sini, endingnya bentuk ing, berarti bisa saja dia menjelaskan si kelas, ya. Kelas yang membosankan baru saja berakhir beberapa menit yang lalu. Ya. Ada kata kerjanya nggak? Nggak ada. Berarti harus ditambahkan kata kerja. Misalnya the boring class just ending a few minutes ago, ya, misalnya was math. Nah, misalnya ya, contohnya ya. Jadi kelas yang membosankan beberapa menit yang lalu adalah matematika. Berarti di sini jawabannya apa? Incorrect. Nomor 10. The fast moving berarti ada ing ya. Fast moving clouds are bringing freezing rain to the area. Oke, jawabannya benar atau salah? Fast moving clouds berarti subjek. Ya, are bringing berarti di situ kan artinya menerangkan si fast moving. Freezing rain itu kata benda. Ya. Freezing rain ini kata benda to the area. Ya, berarti jawabannya adalah correct ya. Walaupun ketemu ing tapi di sini beda fungsi. Bringing adalah sebagai kata kerja, freezing adalah sebagai kata benda. Jadi jawabannya di sini apa? Correct. Oke, the next exercise selanjutnya adalah yang past participle. Oke, sekarang Mister ganti lagi nomornya. Number 3 Alvin, number 4 Salsa, number 5 Anza, number 6 Raffi, number 7 Cika, number 8 Ajeng. Oke, remember your numbers. Try the exercise in 2 minutes. Ya. Lalu kalau sudah nanti kita bahas seperti tadi. Oke? Ya, 2 minutes. Come on. Silakan dicoba. Ya. Jawabannya correct or incorrect. Circle the past participle. Underline the subject and the verb. Ya. And decide whether it is correct or incorrect. Oke, silakan. Sosok seperti dirimu, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa memilih untuk berpisah? Yang ku tanamkan padamu. Memilih berpisah. Memilih
sendiri. Namun tak teringat yang mudah sampai ku setiap hari jadi sembarang ternyata saat ku lengah, saat Oke, finish. Oke, number 6. Who will be the first? Siapa tadi yang pertama? Ayo, number 1 ya. Ini contohnya number 1 nih. The food is served. Serve-nya adalah kata kerja ketiga. In this restaurant is delicious. Karena double is, maka ini salah. Ya, harusnya nggak pakai is langsung. The food served gitu ya. The plane landed on the deserted runway. Ya, landed-nya benar ya. Di sini sebagai bentuk kata kerja kedua karena the plane landed lalu on the deserted runway. Itu sebagai kata sifat ya. Jadi deserted-nya menjelaskan runway gitu ya. Oke, sekarang number 3 siapa tadi? Ayo, let's start. Kita coba. The unexpected guest arrived just at Oke. dinner time. Oke, bentuk kata kerja verb 3-nya ada arrive. Ya. Oke, subjeknya mana, Vin? The unexpected. Guest. Oke, ini subjek Guest. misalnya ya. Arrive sebagai apa? Verb. Just at dinner time. Dinner time. Ini sebagai Jack. objek. Oke, jadi jawabannya gimana? Correct atau incorrect? Incorrect. Kenapa? Incorrect. Incorrect. Salahnya di mana, Vin? Berarti ya correct lah tuh. Correct. Iya, kalau incorrect kan berarti salahnya di mana ya. Sedangkan kalau kita lihat unexpected guest, tamu yang tidak diharapkan tiba pada waktu makan malam ya, at dinner time. Ya, just at dinner time. Berarti di sini jawabannya adalah correct gitu. Benar ya. Tapi arrive di sini berarti ini adalah verb 2 gitu ya, bukan verb 3. Kenapa? Karena nggak ada have, nggak ada has. Jadi dia bentuknya adalah verb 2-nya. Oke, next. Number 4 siapa? Saya, sir. Oke, Salsa coba please. You can try. The courses are listed in the catalog are required courses. Ya, ada kata it, ada kata required. Subjeknya berarti the courses courses. Nah, listed depannya ada apa ini? are. To be. Ya. Nah, di sini juga ada to be. Nah, berarti kalau ada to be 2 begini, kira-kira betul atau salah? Incorrect, sir. Nah, yang salah yang mana? Yang depan apa yang belakang? Ayo, yang salah depan apa belakang? Kursus ya, listed itu apa listed? Dituliskan gitu ya, atau ditampilkan di dalam katalog. Berarti kursus yang ditampilkan di dalam katalog memerlukan kursus ya. Berarti jawabannya yang mana?
Siapa salsa yang mana? Depan atau belakang? Wait, sir. Hmm, Yang jangan depan. bingung. Yang depan, depannya kita coret aja gitu ya. Kalau yang belakangan nggak mungkin. Kenapa? Karena kata kerjanya kan nggak ada, ya. Jadi kata kerjanya justru di sini nih, are required gitu ya. Jadi kursus yang yang ditampilkan di dalam katalog adalah kursus yang dipersyaratkan, gitu. Are required courses gitu ya. Oke, jadi jawabannya incorrect. Number 5, siapa tadi 5? Saya, Sir. Found, ada kata found, ada kata find, found, found. Oke, found-nya kata kerja kedua apa ketiga di sini? Kedua, Ya, the teacher found the lost exam. Jawabannya correct apa incorrect? correct. Subjeknya teacher. Guru menemukan ujian yang hilang. Ya, ya berarti benar di sini. Oke, jawabannya kok correct karena tidak ada apa namanya to be-nya atau tidak ada kata kerja yang lain yang tidak sesuai gitu. Jadi sesuai ya. Number 6 apa? 6 saya, Sir. Ayo coba Raffi, dicoba Raffi. The small apartment subject. Very crowded sama disorganized itu past participle-nya. Dua-duanya adjektif. Ya, dua-duanya adjective. Crowd apa tadi? Small. Oh, dari crowded ya. Ya, sama disorganized. Oh iya, ini dua-duanya adjective. The small apartment very crowded and disorganized. Jadi jawabannya correct apa incorrect? Incorrect, itu nggak ada to be-nya, Sir. Iya, nggak ada to be-nya ya. Kalau nggak ada to be-nya ya nggak jadi kata sifat dia. Oke. Jadi the small apartment is bisa ya pakai is di sini misalnya is very atau was gitu ya. Kalau tergantung kalimatnya bentuknya present atau past gitu. Oke, 7. Siapa 7? Saya, Sir. Ya, coba Cika, ayo. The photograph developed yesterday show Sam and his friends. Ada develop, ada show. Kurang tubinya Photograph ya. Oke. Kurang to be di mana, Cika? di depan develop. Atau yes, itu sama. The photograph was developed gitu atau were. Were Fotografi yang dikembangkan kemarin show Sam. Fotografi itu kan benda. Fotografi itu bisa menunjukkan apa ditunjukkan? ditunjukkan. Berarti jangan taruh di depan, tetapi taruh di sini ya. Jadi photographs developed yesterday ya were show. Jadi fotografi yang dikembangkan kemarin ditunjukkan Sam dan temannya. Gitu ya. Jadi ini jawabannya incorrect, tetapi pasangannya tadi di sini. Jadi di sini tambahin apa? Were. Gitu ya. Jadi bukan di depan sini tapi di sininya. Oke? Number 8, siapa jelas? Ajeng ya? Siapa tadi yang belum? Iya, Sir, saya. Coba Ajeng. The lock drawer, lock ya, locknya, lalu contained. Locknya adjektif. Lock drawer
boleh. Di sini ya, contain Containnya of, ya berarti ini objek ya. Berarti jawabannya gimana? Benar atau salah? Ada subjek, ada verb, ada objek. Drawer yang terkunci atau lemari yang terkunci berisi unworn jewels. Berarti benar atau salah? Jawabannya correct. Ya, jangan ragu jawabannya. Ini kalau ragu-ragu nanti malah salah ya. Jadi yakin saja kalau dia itu kalimatnya jelas ya. Jadi nggak harus ditambahin to be. Kalau pakai to be pasti jadi apa? Jadi pasif ya. Ya, jadi was contain jadi salah. Oke, number 9 apa? The tree was blown over in the storm. Ada was, ada blown. Blown dari kata apa? Blew ya. Blew, blow, blown. Cut, cut, cut. Nah, ini ada dua nih. Ada was blown, ada cut. Jawabannya apa? Correct apa incorrect? Ayo, sebutkan. Correct or incorrect? Jawabannya adalah correct. Ayo, yang benar yang mana nih? Volunteer. Siapa yang mau jawab? Alvin, jawab, Vin. Kalau was-nya ada dua gini, benar apa salah? Alvin? Incorrect. Correct. Jadi, Correct. pohon ya tertiup badai ya was cut into logs gitu ya, dipotong beberapa log atau beberapa bagian. Nah, jadi ini nggak usah pakai was lagi ya, the tree blown over gitu. Jadi blown-nya itu menjadikan kata sifat tadi ya, adjective. Number 10, the student registered in the course are listed on the sheet of the paper. Siswa yang terdaftar ya di kursus di listed atau di tuliskan di dalam kertas ya, karena ada registered, ada listed, dan di sini ada to be. Nah, kalau di sininya ada to be lagi baru dia salah ya. Jadi jawabannya ini correct. The student registered ya. Nah, jadi bentuknya kadang-kadang tidak harus selalu menggunakan bentuk perfect ya. Kalau mau bentuk perfect kan langsung aja the student have registered in the course. Nah, berarti nggak harus ada kata are listed. Jadi misalnya ini seandainya Mr. Coret gitu ya. Berarti di sini tambahin apa tadi? Have gitu ya. Nah, the student have registered in this course. Nah, ini kalimat ini benar. Tapi kalau ada have-nya terus tambahin are listed lagi, nah itu yang salah gitu ya. Jadi perhatikan that you have to be careful about answering the vocabulary, especially for the grammar. Okay, everyone. So far any question? Sampai sini ada pertanyaan? Is it clear, Ajeng? Cika, Salsa, Raffi, Alvin, Anza, sudah jelas? Yes, sir. Sudah jelas ya? Oke. So we continue next session for the 5th meeting or the 5th meeting, probably online again ya. Kita online lagi di hari Jumat depan. And don't forget for entrepreneurship you have to make account. Untuk grammar Mr. belum berikan tugas, hanya latihan saja. Mungkin nanti kalau ada Mr. berikan latihannya. Ya, yang penting bisa
pemahamannya dulu. Okay, I think that's all. I will close. I will end for the recording first.